Halo sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, dan sahabat UMKM. Sore hari ini saya berada di Bandungan, guys. Nah, bicara tentang Bandungan, Kabupaten Semarang, sudah cukup lama dikenal dengan tahu serasi ya Bu ya? Iya, betul. Nah, beliau yang berkacamata ini juga produsen membuat tahu. Tapi kali ini ada sebuah inovasi, yaitu coklat tempe. Betul. Bu, bisa dikenalkan dulu Bu, nama, kemudian alamatnya Bu, dan produknya apa nih Bu? Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Rohmah. Rumah saya di Bandungan. Jadi sebelum saya bikin coklat tempe ini, saya bikinnya tahu serasi. Nah, setelah tahu serasi itu sekarang banyak sekali yang membuat tahu serasi. Jadi saya mencoba berinovasi membuat coklat tempe yang di Bandungan ini kebetulan belum ada. Jadi saya putuskan untuk memberanikan diri berinovasi jadi produk Bandungan. Saya berharap nanti jadi ikonnya Bandungan juga, seperti tahu Bandungan juga. Jadi coklat tempe. Oke, keren sekali. Jadi sebuah terobosan ya, yang kebetulan di daerah Bandungan sini belum ada yang produksi. Oke. Betul sekali. Bu Rohmah, ya. Coklat tempe. Apa ide atau spirit ketika membuat produk coklat tempe ini, Bu? Sebenarnya ide ini tumbuh atau waktu itu gini, saya punya banyak tempe. Nah, kalau tempe itu kan udah nggak bisa diapa-apakan lagi nih. Apanya maksudnya kok diapa-apakan lagi? Tempe sisa. Oke. Tempe sisa itu kan udah nggak bisa dibikin, paling-paling bikin kering. Oke. Paling kan gitu. Nah, terus saya coba kalau saya bikin coklat tempe itu kira-kira gimana ya. Nah, terus waktu itu ada sisa tempe yang tidak terjual itu kan, kalau tempe yang ini kan harus mateng ya. Kalau yang belum mateng malah nggak bisa. Jadi saya bikin, terus saya kasih ke teman-teman. Oh, responnya bagus. Iya, ini bagus, ini enak gitu. Nah, akhirnya saya beranikan diri untuk membuat coklat tempe ini. Jadi kalau enggak punya tempe, saya bikinlah tempe yang khusus untuk coklat ini. Tapi kalau misalkan ada sisa tempe, jadi saya manfaatkan untuk membuat coklat tempe ini. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, sahabat UMKM. Jadi menarik sekali, Bu Rohmah ini membuat tempe kedelai ini sudah berpuluh tahun yang lalu ya Bu ya. Betul. Nah, tentu perlu saya sampaikan, tempe itu ada proses dari kedelai, kemudian peragian, kemudian ada proses hingga tempe itu jadi siap digoreng. Butuh waktu tentunya. Pasti. 1-2 hari ya Bu ya, bisa bertahan. Nah, setelah 2 hari, tempe itu kalau tidak terjual habis, kalau tidak dimasak, akan menjadi apa Bu? Semangit, betul? Bahasa Indonesianya apa semangit? Akhirnya juga membusuk begitu ya? Betul sekali. Oke, jadi ini solusi bagaimana ketika tempe-tempe tadi tidak dimanfaatkan gitu ya? Betul. Nah, di Bandungan yang dikenal dengan tempe, ternyata tempe beneran nih guys, gitu loh. Dibuat dari kedelai gitu loh. Iya, tempe bener. Oke. Bu Rohmah. Ya. Terus ini mulai kapan ini membuat produk ini?
Yang sebenarnya coklat tempe. Yang ini belum lama. Oke. Baru ini liburan kemarin bulan Desember itu kan liburan tahun baru juga liburan sekolah juga kan. Nah, jadi waktu itu sebelum liburan itu tempenya itu sisa banyak. Nah, akhirnya saya berinovasi ini. Jadi saya peluncuran pertama ya di liburan pas bulan Desember itu. Oke, Bu. Sekarang saya mau tanya, Bu. Ya. Pasarnya, Bu. Tadi kan jenengan sudah nyampaikan tester, banyak yang seneng. Nah, sebenarnya segmen pasar coklat tempe ini apa, Bu? Anak-anak, remaja, atau dewasa, atau bagaimana? Sebenarnya lebih ke anak-anak ya. Jadi kalau coklat yang lain itu kalau beli itu Silver Queen itu kan harganya yang terkecil aja udah pakai 10.000. Nah, kalau ini kan dengan harga yang terjangkau, satunya itu cuma 4.000, anak-anak enggak harus jadi 10.000 ya, itu udah dapat 2 masih sisa uang bisa buat beli yang lain. Dan penggemar coklat sendiri kan dari anak-anak sampai dewasa pun sebenarnya banyak juga yang jadi penggemar coklat kan. Oke, artinya segmented gitu ya, iya, cilik, remaja, betul, tua, juga suka dengan coklat ya. Iya. Oke, Bu, coklat tempe, kira-kira Bu, prospek kedepannya menurut Bu Roma seperti apa? Dari pengadaan bahan bakunya sampai prospek ketika marketingnya atau market pasarnya itu kira-kira bagaimana, Bu? Kalau untuk market kira-kira bagaimana ya pasti saya belum tahu ya. Tapi saya berharap karena ini coklat ini merupakan makanan yang bisa tahan lebih lama dibanding tahu. Saya berharap nanti ke depan akan lebih lebih lancar. Kalau sekarang maksudnya kan saya bikinnya hanya by order ya. Nah, saya berharap nanti bikinnya itu tiap hari, enggak by order aja. Jadi saya berharap nanti akan lebih ke anak-anak itu mereka lebih suka ke coklat tempe saya karena harganya yang terjangkau itu tadi. Oke, guys, Bu Roma sudah menawarkan. Mudah-mudahan banyak orang yang suka dengan coklat tempe saya, guys. Oke, Bu Roma, ya. Bahannya sekarang? Bahannya sendiri sebenarnya simple. Selain dari tempe itu tadi, tempe yang digoreng, jadi digoreng sampai kering ya. Jadi kalau misalkan mau yang untuk jangka lebih panjang lagi bisa sampai 1 tahun, itu tempenya habis digoreng itu di spinner. Jadi minyaknya kan betul-betul keluar. Nah, itu bisa nanti jangka simpannya itu bisa lebih lama, jadi 1 tahun. Kalau yang ini paling 6 bulan yang tanpa di spinner. Nah, terus tempe, gula itu dihaluskan dulu karena kalau nggak dihaluskan dulu itu takutnya gerenjel-gerenjel ya, kurang berasa manisnya juga. Jadi gulanya itu di blender dulu seperti gula halus itu. Terus sama coklat. Itu saja bahannya. Oke, hanya 3 macam ya? Betul. Coklat, tempe itu sendiri, dan gula. Iya. Prosesnya juga sangat mudah. Sangat mudah. Bu Roma, tadi sudah dipastikan ya untuk bahan bakunya tersedia dan mudah. Ya, dicari prosesnya pun gampang. Juga iya. Gampang. Betul. Harganya yang pasti berapa, Bu? Tadi, Bu? Untuk diecer ya, satu begini itu 5.000. Jadi saya masukkan di warung itu 1 pack begini. Diangkat tunjukin. Oke. Nah, 1 pack begini itu saya ngedropnya itu 18.000. Jadi kalau mereka jualnya 5.000 itu untungnya udah 1.000 lebih. Nah kan kalau belinya satuan itu satunya 4.000. Oke. Yang untuk grosir itu ya, tapi kalau
diecer tetap satunya 5.000. Makanya kan kalau grosir saya beri kelonggaran lagi, jadi saya kasih 18.000 satu dari saya, satu pack kayak gini. Oke, ya. Bu, saat ini, hari ini produk berapa kilo ini, Bu? Ini cuma sedikit, jadi ini untuk acara besok mau jualan, jadi cuma produk 2 kilo coklat, 1 kilo tempe, gitu setengah ya? Kilo gula. Terus jadi berapa kira-kira? Kalau 1 kilo coklat sama setengah kilo tempe itu jadinya 10 pack kayak gini. Oh, 10 pack. Ya. Kalau ini tadi 2 kilo ya, coklat ya? Ya, jadi nanti jadi 20 pack. Oh. Berarti 2 kali 5. Oke. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, sahabat UMKM. Tentu Anda yang melihat tayangan ini bisa mengutak-atik kira-kira modalnya itu berapa, bisa menjadi berapa. Artinya sebuah kegiatan wirausaha ternyata mudah, guys. Hanya di dapur tempat kita memasak bisa menghasilkan sebuah produk. Dan mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadikan inspirasi teman-teman semua untuk berkreasi. Terakhir, Bu, ya. Kapan kira-kira mulai membuat partai besar, Bu? Mimpinya kapan? Ada target kapan? Saya bermimpi dalam tahun ini saya bisa produksi lebih banyak lagi, karena kemarin saya juga ikut kurasi yang ekspor impor itu yang diadakan oleh BCA. Jadi kemarin tim dari BCA juga sudah datang meliput ke sini, jadi saya berharap saya bisa lolos, bisa kirim ke luar negeri. Itu harapan saya. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, dan sahabat UMKM. Tentu kita tidak bisa berpangku tangan hanya dengan bermodalkan dapur yang ada, kemudian berbekal kemauan, dan kita tahu sendiri bahannya juga begitu mudah, murah tentunya. Betul. Yang hebatnya lagi membuatnya sangat-sangat simpel dan mudah sekali. Betul. Nah, mudah-mudahan menjadikan sebuah spirit dan edukasi sekaligus literasi untuk Anda semua. Terima kasih, matur suwun. Salam UMKM Pro Zaman.